Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah la syarikalah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin 'adada ma fi ilmillah salatan daimatan bidawami mulkillahi rabbil alamin wa ba'du. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Pada pagi hari ini kita bisa hadir bersama dalam rangka wisuda anak-anak kita yang sudah mengikuti program tahfizul Quran mulai dari setengah juz, 1 juz, bahkan ada yang sampai 4 juz ya. Pada hari ini mudah-mudahan mendapatkan barakah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudara sekalian, khususnya kepada para santri yang saya cintai, Maraqit Ta'limat, lembaga kita ini sesungguhnya di awal berdirinya memang dikenal dengan pondok pesantren takhasus, yakni pendidikan yang secara khusus hanya belajar agama. Belum ada pembelajaran dalam bentuk pendidikan formal, sehingga keluarga besar Maraqit Ta'limat ini praktis hanya mempelajari agama, yang dikenal pembelajarannya di Maraqit Ta'limat di bawah pimpinan Tuan Guru Haji Muhammad Zaidun Arsyad, di mana ada jamaah Maraqit Ta'limat ini sangat terkenal dengan ilmu tasawuf di samping ilmu Al-Qur'annya. Kenapa arahnya ke situ? Karena memang kondisi masyarakat pada waktu itu sangat-sangat membutuhkan sekali yang namanya ilmu tasawuf. Karena setelah kita merdeka, tentunya arah pemikiran itu tidak lagi kepada pergerakan-pergerakan yang sifatnya perang fisik, tapi justru bagaimana setelah kita merdeka, bangsa Indonesia ini harus tenang untuk mengisi kemerdekaan itu sebagai perwujudan rasa syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala atas kemerdekaan itu. Maka dibutuhkan sekali bagaimana orang menjadi sabar dalam kehidupan ini. Nah, itulah yang cukup lama dikembangkan oleh almarhum Tuan Guru Haji Muhammad Zaidun Arsyad. Lalu beliau berdakwah ke sebahagian besar masyarakat Lombok yang ada di wilayah utara, dari Sambelia, Belanting, Obel-Obel, kemudian naik ke Sajang, ke Sembalun, ke Sapit, turun ke Sapit, kemudian ke Suwila, ke Napak Sari, kalau dulu namanya Tibubawi, Tibubawi, sekarang menjadi Napak Sari ya. Kemudian menjadi Suntelangu ya. Batu Basong itu menjadi Suntelangu. Ke Tangga, selanjutnya ke utara, lagi ke barat, masuk ke wilayah Bayan. Dari wilayah Bayan sampai ke Tanjung, Lombok Utara. Sehingga banyak sekali yang sekarang ini madrasah-madrasah Maraqit Ta'limat di wilayah utara. Lalu kemudian menyeberang ke Lombok Barat, ke bagian selatan, Lombok Barat selatan di Bongor, Kebon Ayu dan sekitarnya, wilayah Gerung. Kemudian ke Lombok Tengah.
yang terbanyak adalah wilayah utara dari wilayah Lombok ini. Karena disitulah masyarakat kita ini yang berdiam di sebagiannya itu adalah masyarakat yang dikenal dengan masyarakat waktu telu. Sehingga sangat dikenal beliau itu oleh masyarakat di belahan utara Lombok ini. Sejak kita masuk Sambelia, kemudian terus muter ke Bayan, beliau sangat dikenal oleh masyarakat. Nah, itulah sesungguhnya di awal yang beliau laksanakan, sehingga pada waktu itu belum ada secara khusus kita punya ibtidaiyah, punya sanawiyah seperti sekarang ini. Kalaupun ada, baru cikal bakalnya dalam bentuk darurat-darurat. Kemudian seiring perkembangan waktu, mulailah berdiri madrasah-madrasah, antara lain Madrasah Maraqit Ta'limat yang sekenal Madrasah Ibtidaiyah Maraqit Ta'limat di Mamban ini. Maraqit Ta'limat Madrasah Ibtidaiyah ini berdiri juga belum dinamakan dia madrasah, karena pada waktu itu belum boleh orang mendirikan madrasah dua di setiap provinsi. Jadi satu saja madrasah setiap provinsi, tidak boleh ada dua madrasah. Sehingga itulah kita mengetahui sekarang ini ada apa namanya madrasah yang mungkin di tempat orang yang lain di luar kita, misalnya di Nahdlatul Ulama itu satu saja, pada madrasah itu tidak boleh ada dua. Maka ketika berdiri Maraqit Ta'limat ini di Madrasah Ibtidaiyah itu belum boleh dia dinamakan Madrasah Ibtidaiyah Maraqit Ta'limat. Pada waktu itu belum boleh distempel seperti itu. Maka kalau kita ditanya di mana sekolah, maka kita jawab sekolahnya di Gedong. Gedong ya, jadi panggilannya madrasah ini Gedong. Sebab kalau disebut dia madrasah dulu pasti tidak diizinkan. Maka namanya Gedung. Di mana sekolah, termasuk saya ini sekolahnya di Gedung ya, di Madrasah Ibtidaiyah. Ya, sekolahnya di mana? Di Gedong. Nah, kenapa namanya Gedung? Madrasah Ibtidaiyah ini hanya dibangun swasta pada masa itu dua. Gedung yang ada di Mamban dengan satu gedung ada di Aceh. Ada kembarannya madrasah ini oleh Masyumi pada masa itu. Maka disebut Gedung Masyumi, didirikan menyelenggarakan pendidikan yakni di Maraqit Ta'limat di Mamban dan yang satu di Aceh. Bayangkan itu, jadi belum ada madrasah itu. Jadi kita termasuk cukup tua ini madrasah ibtidaiyah ini pada waktu itu. Seiring waktu, Al-Quran ini sekarang ini, supaya kalian tahu, sekarang ini dimanapun kamu hidup dengan Al-Quran, kamu pasti mulia, itu jaminannya ya. Tidak ada sekolah sekarang ini yang tidak mengajarkan Al-Quran, kecuali sekolahnya bubar. Tidak dapat murid orang sekarang kalau tidak ada Al-Qurannya ya. Maka sekarang ini namanya Yayasan Maraqit Ta'limat ini ya sudah mulai di Tembeng Putih, sudah mulai di Santong, sudah mulai di sini, sudah mulai di Wanasam, sudah mulai di Swil. Seluruh sekolah Maraqit Ta'limat ini saya bilang dengan seluruh jamaahnya wajib hukumnya mencintai Al-Quran. Dan semua sekolah tanpa kecuali, sekolah umum, sekolah agama di Yayasan Maraqit Ta'limat wajib ada pelajaran Al-Quran secara khusus. Minimal kamu tamat menghafal juz amma. Ini yang sekarang ini sudah menjadi aturan kita di Yayasan Maraqit Ta'limat. Karena saya tidak ingin kita kosong betul sekarang dengan Al-Quran. Saya merasakan, saya bisa bicara seperti ini, saya bisa memahami banyak hal itu karena saya berangkat dari mencintai Al-Quran ini. Nah, karena itulah maka adik-adik sekalian ini sekarang ini
Jangan merasa malu, jangan merasa hina diejek-ejek orang karena kita hafal Quran, kemudian kita tidak bisa enak-enak seperti anak orang yang lain. Pegang Al-Quran ini, masukkan dalam dadaku semua itu. Kalau kau jadi orang sekarang hafal Quran, jangan bayangkan kalau kita hafal Quran, siapa yang akan kita ajar nanti? Ya, siapa yang akan kita ajar Al-Quran yang kita hafal ini? Sekarang ini Bapak mengkoordinir masyarakat Indonesia, kerjasama Indonesia-Jerman. Di Jerman itu seluruh dunia ada manusia di sana, tetapi belum ada guru Al-Quran. Makanya bulan Juli ini, pertengahan Juli kita sudah mulai di Stikas untuk pembelajaran bahasa Jerman. Untuk anak-anak yang hafal Quran ini diprioritaskan supaya bisa mengajar Al-Quran di Jerman. Jadi ini bukan main-main, bukan kita ngedongeng-dongeng, karena ini program sudah kita mau jalankan sekarang. Ya, Bapak sudah berkunjung ke Eropa Barat, sebagian Eropa Timur, Asia, Afrika, ya sampai ke Afrika Utara Bapak sudah jajaki semuanya ini. Bapak sudah datang untuk menjalin kerjasama dengan Yayasan Marakit Taklimat. Ya, jadi bukan hanya untuk di sini. Ke depan anak-anak Marakit Taklimat yang ngaji ini nanti akan kita sebar ke seluruh dunia. Ya. Dan bukan, kok Bapak dongeng-dongengnya tinggi sekali. Bukan ke dongeng, Bapak sudah buka link itu langsung ke sana. Bukan lewat IT, bukan lewat ini, Bapak ke sana. Ya. Bapak sudah datang langsung ke Perancis, Bapak sudah datang ke Belanda, Bapak sudah datang ke Jerman, Bapak sudah datang ke ke beberapa negara lain, ya. Ada negara-negara Eropa Barat. Bapak ini semestinya Bapak sebelum Covid ini akan ke Eropa Timur, seluruh negara Eropa Timur. Ya, Bapak sudah ke Uzbekistan, Bapak sudah ke Tajikistan, ya, terus sampai Bukhara, ke tempatnya Imam Bukhari, ke tempatnya Imam Turmuzi, ya, kemudian imam-imam kita, sahabat-sahabat Rasulullah di Timur Tengah, hampir seluruhnya Bapak sudah datang. Ya, nah ini berkah Al-Quran, berkah Al-Quran. Maka sekarang kalian harus yakin, ya ayyuhan nas, qad ja'akum mau'izatun mir rabbikum wa syifaa'un lima fis sudur. Nah, ini harus diyakini itu. Sudah datang kepada kalian Al-Quran ini. Dia menjadi mau'izah. Kalau Allah sudah menyebutnya sebagai mau'izah, tidak ada mau'izah yang tertinggi daripada Al-Quran. Karena Allah sudah menyebutnya qad ja'akum mau'izah. Sudah datang kepadamu pelajaran yang tidak ada lagi pelajaran tertinggi setelahnya, yaitu Al-Quran. Wa syifaa'ul lima fis sudur. Dia menjadi rahmat, menjadi obat hati. Sekarang kalian tahu saja, di seluruh dunia ini orang sakit ini, sebahagian besar orang sakit itu disebabkan karena hatinya yang tidak beres. Inilah dia Al-Quran menjadi obatnya. Jadi dia menjadi syifa lima fis sudur wa rahmatul lil mu'minin. Menjadi rahmat bagi seluruh orang yang beriman. Siapa saja dia orang beriman, dia pasti mendapatkan rasa itu pada dirinya, yang disebut kasih sayang itu. Nah, maka nanti orang khawatir tadinya, ya, khawatiran orang apa? Orang-orang hafal Al-Quran banyak jadi teroris. Sekarang ini di mana ada tahfizul Quran, orang cari itu tahfizul Quran. Jangan-jangan dia akan membuat teroris. Itu kata orang sekarang. Ya, begitu dia dengar di situ ada tahfiz, dicatat gurunya. Siapa gurunya, siapa muridnya.
Ya, itu dicatat. Maka yakinlah di Marakit Taklimat ini, saya harap guru-gurunya harus memahami itu, kondisi sekarang itu. Karena Marakit Taklimat yang sekarang ini saya diketahui sebagai pimpinannya, dari hubungan internasional, nama kita sangat bagus. Ini supaya dicatat itu. Dengan ragu jadi guru di sini ya. Marakit Taklimat ini karena kita yang memimpinnya, citra Marakit ini menjadi sangat agung. Kenapa? Pimpinannya secara internasional sudah banyak yang mengenalnya. Nggak bisa kalian tipu-tipu. Begitu sebut Dr. Hasmi Hamzah, sedunia ini orang buka HP, semua orang tahu. Jadi tidak perlu kita nipu-tipu, ini orang baik apa orang buruk ini orang ini. Langsung jejak digitalnya mereka semua tahu. Nggak bisa kita tipu-tipu sekarang. Satu ya. Yang kedua, dari segi kehidupannya dalam berbangsa dan bernegara, Marakit Taklimat ini dijamin 100% merah putih karena pimpinannya. Kenapa? Karena pimpinannya yang sangat memahami bagaimana karakter masyarakat dalam berbangsa dan bernegara, dan salah satu yang pencetus pendidikan karakter itu adalah Bapak sendiri. Jadi Bapak yang ikut menyusun bagaimana kita mulai mendiskusikan pendidikan karakter dalam berbangsa dan bernegara. Ya, nah mulai dari tingkat pendidikan dasar seterusnya itu, Bapak bikin seminar-seminar internasional nasional di Jogja, di Bandung segala macam, lahirlah itu pendidikan karakter. Jadi tidak diragukan. Satu ya. Yang ketiga, dari karakter keislaman. Ya, ini supaya jadi catatan kalian itu semua, tidak ragu lagi. Dari catatan keislaman, Marakit Taklimat ini mampu mengayungi seluruh aliran yang ada di dalam Islam. Kalau kalian boleh nanti ragu-ragu di situ, boleh tanya. Kalau di Mataram ada kasus dalam satu organisasi, pasti di dalamnya ada Bapak yang ikut menyelesaikan. Hampir bisa dipastikan ada masalah di satu lembaga, Bapak ada di dalamnya untuk ikut menyelesaikan. Entah dia itu dalam agama kita, dalam agama Islam khususnya. Karena itu maka ini tahadduts bin ni'mah. Karena mereka tahu, saya dulu sekretaris Majelis Ulama Indonesia, saya pembina Majelis Ulama Indonesia, saya menjadi pembina di Dewan Majelis, jadi lembaga-lembaga keislaman. Bahkan antar umat beragama juga kita sebagai pembina di situ. Jadi keislaman, dari segi keislaman tidak diragukan. Marakit Taklimat ini bertempat kita menyelesaikan masalah-masalah. Marakit Taklimat tidak membuat masalah, tapi ikut menyelesaikan masalah umat. Itulah sebabnya sekarang ini Marakit Taklimat, kalau kalian menjual, dia tidak punya musuh. Terhadap perbedaan-perbedaan di dalam agama ini, Marakit Taklimat itu sangat paham. Kenapa? Karena dipimpin oleh orang yang mengerti tentang Islam itu. Jadi kita bisa memahami dari situ. Bapak sangat paham dari segi akidah Islam, di mana kita banyak beda di situ. Bapak mengerti bagaimana syariah ini dalam berbagai ragam pemikiran Islam itu, sehingga dalam memimpin masyarakat ini orang tidak ragu lagi itu. Nah, lalu kita masuk kepada namanya Jam'iyah Marakit Taklimat. Tidak diragukan lagi. Jadi rentetannya begitu nanti ya, kalau diputar seperti itu ya. Dari segi yayasan, ya kita jelas pimpin yayasan kita namanya Marakit Taklimat. Dan Marakit Taklimat ini tidak semua yang belajar ini hanya Marakit Jamaah kita. Sekolah-sekolah kita ini banyak orang yang di luar Marakit Taklimat yang bersekolah. Dari kecil sampai perguruan tinggi. Perguruan tingginya juga banyak sekali orang yang lain masuk sekolah. Kalian boleh cek itu. Mungkin Bapak bohong itu, dongeng-dongeng Bapak. Silahkan dicek sekolah-sekolah Marakit. Banyak orang lain yang ikut sekolah. Ya, bahkan di Stikas ada juga yang agama Hindu, yang Kristen segala macam-macam yang sekolah tempat kita. Ya, nah itu. Jadi orang melihat itu dari segi kita ke dalam Marakit. Dari segi pemikiran Islam yang kedua. Makanya itu sehingga ukhuwah Islamiyah Marakit Taklimat sangat paham. Ukhuwah wataniyah Marakit Taklimat sangat paham. Ukhuwah basyariyah Marakit Taklimat sangat paham.
Dari ukhuwah kita sebagai manusia, sebagai berbangsa, sebagai negara, sebagai agama, sebagai yayasan, sangat dipahami oleh Yayasan Marakit Ta'limat. Nah itulah saya harapkan nanti pada guru-gurunya nanti ikuti irama ini. Sampai kalian bisa nanti memahami bahwa kita ini hidup bukan hanya dengan manusia, tetapi dengan makhluk-makhluk yang lain. Ya, dengan makhluk-makhluk yang lain. Nah inilah nanti kalian nanti sudah bisa menghafal sekian-sekian ini, nanti menjadi amalan. Yang antara lain dalam Al-Quran itu berbunyi begini. Bismillahirrahmanirrahim. فَلِذَلِكَ فَادْعُ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ اللَّهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ لَا حُجَّةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ اللَّهُ يَجْمَعُ بَيْنَنَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ. Itu konsep hidup. Allah Rabbuna wa Rabbukum. Allah ini Tuhan kami, Tuhan kamu juga. Tuhan Anda semua. Anda itu banyak sekali. Manusia Anda. Kita mengatakan Anda pada manusia. Ya. Karena Anda yang kita maksudkan bukan Tuhan. Anda manusia. Rabbuna itu Anda pertama yang tidak ada Anda sebelumnya. Nah dia, Anda pertama hanya Allah Subhanahu wa taala. Antallah, la ilaha illa anta. Dulu tidak ada bumi langit, yang ada anta hanya Allah Subhanahu wa taala. Dulu tidak ada bumi langit, yang ada ana hanya Allah Subhanahu wa taala. Innani anallah, la ilaha illa ana. Sungguh saya ini adalah Tuhan. Saya adalah Tuhan. Ya, anallah, saya ini Allah Tuhan kalian. Maka satu-satunya ada hanya Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada dia, hanya Allah pada waktu itu, karena bumi langit belum ada. Huwallahu allazi la ilaha illa huwa. Tidak ada huwa, tidak ada dia, kecuali hanya satu dia, dialah Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita mengatakan Allah Rabbuna, Allah Tuhan kami, Allah itu Tuhan kita. Siapa dia? Ana pertama, huwa pertama, anta pertama, Allah Subhanahu wa taala. Lihat supaya kalian paham ya. Nanti ini belajar kalau kuliah ketemu kalimat ini ya. Biasanya ini kalau mau S2 S3 itu belajarnya akan ketemu kalimat seperti ini. Tapi ini harus dari dasar dipahami itu. Ya. Allah Rabbuna. Pengakuan dulu ya. Allah itu Tuhan kita. Tuhan kami, Tuhan kita semua. Wa Rabbukum, dan Tuhan Anda semua. Tuhan Anda itu Tuhannya malaikat, Tuhannya jin, Tuhannya semua. Ya. Itu Tuhannya Allah. Allahu Rabbuna wa Rabbukum. Lana a'maluna. Bagi kami amal kami. Bagi kamu amal kamu. Bagi kamu amal kamu. Paham deh? Bagi kami amal kami, bagi kamu, bagi Anda amal Anda sendiri. Itu artinya jangan pernah saling ganggu. Ya? Jangan pernah saling ganggu dengan siapapun, dengan apapun. Jangan pernah saling ganggu. Ya, termasuk dengan makhluk yang lain. Kamu pulang dari sini, suatu saat nanti jalan-jalan di kebun, di ular, ada ular segala macam menakutkan. Tidak usah takut. Dia teman kita. Nah, itu ya. Jadi jangan ada rasa takut itu. Karena tidak ada huwa Allah, tidak ada anta Allah, tidak ada ana Allah. Kita punya itu semua. Jadi dia bisa berbuat apa dengan seizin Allah. Dia bisa hidup mati karena Allah. Dia bisa berjahat dan baik dengan seizin Allah. Lana a'maluna walakum a'malukum. Bagi kami amal kami, bagimu amal kamu. Tidak usah saling ganggu. La hujjata bainana wa bainakum. Tidak ada permusuhan antara kami dengan Anda. Sebut itu, tidak ada permusuhan antara kami dengan Anda. Allahu yajma'u bainana. Allah telah mentakdirkan kita hidup bersama dengan semua makhluk. Ya,
Jadi tidak usah kalian terkejut, kalian ada Al-Quran, di badanmu ada Al-Quran, tidak boleh kamu berpikir yang aneh-aneh dalam hidup ini. Ya, hanya punya kita Allah Subhanahu wa taala. Kita punya Allah, kita punya Tuhan. Kita diajarkan oleh guru kita seperti itu. Allahu yajma'u bainana. Allah yang mengumpulkan kita untuk hidup bersama. Wa ilaihil masir. Nanti kita akan kembali bersama kepadanya. Jadi dimanapun kamu ketemu dengan makhluk segalak apapun, kamu punya Al-Quran di badanmu, tidak boleh kamu terkejut kecuali kamu mengatakan Allahu Rabbuna wa Rabbukum, lana a'maluna wa lakum a'malukum, la hujjata bainana wa bainakum, Allahu yajma'u bainana wa ilaihil masir. Ya, apalagi kalau dilakukan. Kalau dilakukan ayat ini di depan ular, dia bisa menari. Ya, kalau dilakukan di depan binatang buas, dia bisa sejuk dan dia bisa seperti apa yang kalian kehendaki. Ya, nah jadi supaya semua ini tak boleh dari pengecut kalau punya Al-Quran ya. Guru-gurunya apa ini, jangan sampai guru Al-Qurannya pas lihat makhluk-makhluk begitu dia lari duluan, bahaya ini. Ya, ini pengalaman Bapak sendiri. Pengalaman ada pondok pesantren, di atasnya ini ular semua, di bawah ini anak tahfizul Quran, gurunya hafal Al-Quran. Tiba-tiba siapa yang mengirim ular, kepalanya saja nongol dari jendela dari mana-mana. Anak sedang belajar di situ. Saya ditelepon, dia panggil saya apa nama bapak ya, ayah, ini di tempat ngaji saya. Kemudian dia panggil saya ayah karena itu ponakannya ibu, punya pondok pesantren tahfizul Quran. Jadi kalau di rumah ibu di sana itu Quran itu jadi hari-hari orang dengan Quran. Memang hidupnya di sana dengan Al-Quran. Anak kecil itu Quran terus. Kemudian saya pandu lewat telepon. Apa yang kamu lakukan sekarang selaku orang yang hafiz? Terpaksa ya saya harus mencari pawang ular. Terpaksa saya ayah akan mencari pawang ular. Saya bilang, di mana harga dirimu seorang hafiz harus mencari pawang ular? Nah, diam dia. Masa kamu hafal Al-Quran kemudian kamu cari pawang ular? Di mana harga dirimu? Sementara pawang ular itu tidak sholat, tidak pernah menyentuh Al-Quran. Itu saya sampaikan begitu. Terus apa saya lakukan? Perhatikan baik-baik, saya bilang betul. Kamu baca ayat ini, ikuti saya sekarang. Nyanyikan dia rame-rame, saya lakukan. Allahu Rabbuna wa Rabbukum, lana a'maluna wa lakum a'malukum, la hujjata bainana wa bainakum, Allahu yajma'u bainana wa ilaihil masir. Baca terus. Dia baca terus seperti itu. Apa yang terjadi? Tumpah di bawah ular itu, numpuk jadi satu, melilit di tengah-tengah anak yang hafal Quran. Saya bilang jangan ada yang bergerak, supaya martabat pondok pesantrenmu mulai hari ini berkibar. Jangan ada yang bergerak, biarkan ular itu ada tertumpuk di situ. Nah, apa yang saya lakukan setelah ini ya? Baik, sekarang kamu berdiri di depan, bilang apa? Ikuti saya kemana saya pergi. Wah, itu sudah pucat betul dia itu, karena dia harus diikuti sama ular itu. Nah, begitu dia perintahkan baca, semua baca. Allahu Rabbuna wa Rabbukum, lana a'maluna wa lakum a'malukum, la hujjata bainana wa bainakum, Allahu yajma'u bainana wa ilaihil masir. Yang lain baca, ayo ikut saya. Ustadznya di depan, mulailah bergerak ular itu ke kebunnya. Sampai ke gunung, dia telepon. Apa saya lakukan ayah? Sekarang kau berpisah dengan dia. Sudah. Apa saya katakan?
tinggallah kalian di tempat kalian, kami akan tinggal di tempat kami. Jangan pernah datang ke tempat kami lagi, karena di situ anak-anak akan hafal Quran yang mungkin tidak paham bagaimana cara kalian harus hidup, mensikapi kalian segala macam. Saya mohon pamit, jangan pernah ada kesana lagi. Sekarang kiainya jadi pawang ular. Itu, nah, jadi martabat itu naik, jangan sampai kita mengundang pawang ular. Pawang ular diundang, coba bayangkan, oleh orang yang hafal Quran. Nah, Ustadz itu hati-hati ya, jangan jatuh mentalmu nanti di sana ketika berhadapan dengan orang-orang jahil ini, gitu. Ya seperti itu. Maka supaya kalian pahami, ini Al-Quran, hafalkan nanti itu ya. Nah, ini Al-Quran, kita harus lebih yakin dibanding dengan orang-orang itu. Nah, masa orang-orang yang seperti itu tidak sholat saja bisa jadi pawang ular, ke orang yang hafal Quran malah lari dari ular, itu akan memalukan. Maka saya ajarkan ini, kalian jadi oleh-oleh pulang, Allah Rabbuna wa Rabbukum. Jadi begini, kenapa Bapak belajar seperti ini? Karena Bapak pernah mengikuti seminar internasional di Chiang Mai tentang bagaimana menyelesaikan banyak makhluk, berkomunikasi dengan makhluk, tapi diawali dengan nyanyian. Bagaimana mengobati orang-orang yang sakit dengan nyanyian. Itu saya mengikuti seminar internasional mengobati orang sakit dengan nyanyian di Chiang Mai, di Bangkok sana. Dari Bangkok masih terbang kita seperti dari sini ke Surabaya lah, itu di Chiang Mai. Itu saya ikuti seminar internasional bagaimana mengobati orang dengan nyanyian. Karena itu maka Quran ini yang kalian pegang ini nanti, silahkan nanti banyak dipelajari. Ustadz pegang HP Bapak, kamu ada apa-apa, grup Bapak tanya di situ. Karena saya pandu jamaah yang jauh-jauh, mulai kalau saya di rumah habis isya jam 9 sampai jam 10, 1 jam dari seluruh Indonesia jamaah Marakit Taklimat bisa berkomunikasi pada jam 9 sampai jam 10. Saya tidak terima telepon setelah itu karena sejam 10 saya harus tidur. Bapak kalau di rumah jam 10 harus tidur karena Bapak harus bangun jam 3. Kalau mungkin jadwalnya sederhana, tidur jam 10 bangun jam 3. Nah, praktekkan itu supaya tetap jam bangunnya jam 3 bangun. Kalau mau fresh bangun, tidur jam 10, kita bangun jam 3. Kita leluasa menunggu waktu 2 jam dengan sholat kita, dengan bacaan Quran kita, murajaah kalian di situ sampai subuh. Nah, untuk menjaga sekarang Al-Quran kalian ini, jangan lupa murajaahnya 2 lembar sebelum sholat, 2 lembar setelah sholat, 2 lembar sebelum sholat, 2 lembar setelah sholat, 2 lembar seterusnya, 2 lembar, 2 lembar, 2 lembar. Artinya apa? 1 hari kamu dapat murajaah 1 juz. Itu resep yang sederhana. Jadi 2 lembar, 2 lembar, 2 lembar, 2 lembar, maka sehari 1 juz. Sehingga tidak membosankan. Ya, tidak membosankan. Tidak terasa anak-anak ini sehari dia sudah hafal 1 juz, murajaah 1 juz, 1 juz, 1 juz, 1 juz. Sehingga pas 30 hari 30 juz, 30 hari 30 juz, 30 hari 30 juz. Ini tidak berhenti, tidak boleh berhenti. Sekali kita berhenti, hilang hafalan ini, susah memulainya kembali. Ya, jadi itu murajaahnya. Itu saya sampaikan, satu yang jadi pegangan kalian ini. Kemudian di mana-mana tahfiz Al-Quran saya datang itu banyak sekali anak-anak yang kesurupan itu. Tolong guru-gurunya pahami itu. Saya kalau sholat maghrib, kalau saya sholat subuh di rumah, sholat maghrib di rumah, selalu setelah tasbih subhanallah berdoa, baca auradul maraqiyah sampai sholawat, kemudian kita baca Al-Ikhlas ya semua. Al-Ikhlas 25 kali, Al-Falaq sekali, An-Nas sekali, Al-Fatihah sekali, Al-Baqarah Alif Lam Mim sampai wa ulaika humul muflihun. Cari Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum ayat kursi. Cari ayat terakhir surat Al-Baqarah ya, lillahi ma fis samawati wa fil ard sampai ya, sampai akhir ya. Itu tetap pakai jadi amalan. Ya. Apa maksudnya itu? Supaya anak-anak ini tidak bisa dipengaruhi oleh makhluk-makhluk itu. Kalau ada anak-anak yang seperti itu diganggu, bacakan dia, taruh dia tidur di tengah, kalian baca berkeliling.
Satu ya. Keliling, taruh dia di tengah. Tumpukin aja di tengah. Kalian baca keliling. Kaifiat berikutnya saya ingatkan pada guru, bisa diketahui semua. Ini barokah buat kalian yang hadir semua, termasuk jamaah. Boleh ini jadi ijazah buat kalian yang bisa hadir. Ya, kita tidak tahu yang di luar, yang hadir ini, siapa yang hadir hari ini menjadi ijazah buat kalian. Dari itu, kalau dia taruh di tengah, perhatikan baik-baik. Kipas-kipaskan di sini. Kamu bisa keluar ke pintu, kemana angin itu bertiup. Perhatikan, kemana angin bertiup di luar. Kalau dia bertiup ke sebelah sana, perhatikan, supaya benar ini prakteknya. Jangan salah nanti ceritanya. Kalau sebelah sana yang anginnya sebelah sana, kau keluar di sana, anginnya ke sana, kosongkan sebelah sini. Kalau anginnya bertiup ke sebelah sini, kosongkan sebelah sini. Paham ke? Paham ya? Nah, kalau anginnya bertiup ke sebelah sana setelah kalian keluar, kelihatan angin itu ketiup kemana? Kalau dia ke sana, kosongkan sebelah sana. Kalau dia ke sana, kosongkan sebelah sana. Jihad yang kosong itu, angin itu, di situ kalian kosongkan. Jadi berbentuk letter U, supaya dia cepat keluar. Kalau dia ada makhluk lain, dia bisa keluar. Jelas itu ya? Ayat kursi 11 kali. Al-Ikhlasnya 25 kali. Ya, posisi seperti itu. Jadi ini kan di mana-mana suka banyak kesurupan begitu. Jadi taruh dia di tengah, ngaji, baca ayat-ayat tadi, kosongkan bagian yang kemana arah angin. Karena makhluk ini sangat cepat mengerti, dia pasti mencari keluar kemana arah angin. Ya, paham ya? Jadi itu jangan terpisah dengan itu. Karena ayat yang kita baca ini, Al-Ikhlas ini bisa 25 kali. Coba kau bayangkan itu. Kalau baca Al-Ikhlas 25 kali, itu sama dengan 25 kali 10 juz. 25 kali 10 juz. Karena baca Al-Ikhlas min thuluthil Quran. Baca Al-Ikhlas satu kali pahalanya sama dengan sepertiga Al-Quran. Sepertiga Al-Quran 10 juz. Maka kalau kita baca 25 kali sama pahalanya dengan 25 kali 10 juz. Nah, silahkan. Ini dibiasakan. Sebelum saya tutup, satu lagi yang terakhir, supaya langgeng hafalan ini, supaya kalian nanti dengan Al-Quran ini menjadi orang cerdas. Karena inovasi itu menjadi kuat kalau Al-Quran ada di dalam badan kita. Beda itu ya. Beda dengan orang yang baca terus. Kalau Al-Quran sudah ada di dalam, karya dia sudah dikatakan ja'akum mau'izah, dia ada di dalam mau'izah. Ya, sudah di dalam itu. Fafahamnaha Sulaiman wa kullan atayna hukman wa ilma wa sakharna ma'a Dawud al-jibal yusabbihna wat-tayr wa kunna fa'ilin. Fafahamnaha Sulaiman wa kullan atayna hukman wa ilma wa sakharna ma'a Dawud al-jibal yusabbihna wat-tayr wa kunna fa'ilin. 10 kali setelah subuh, 10 kali setelah maghrib. Paham ya? 10 kali setelah subuh, 10 kali setelah maghrib. Fafahamnaha Sulaiman wa kullan atayna hukman wa ilma wa sakharna ma'a Dawud al-jibal yusabbihna wat-tayr wa kunna fa'ilin. Insyaallah sampai kamu mati kamu tidak pikun dari hafalanmu. Itu ya, ini ilmunya, ilmu tahfiznya di situ. Supaya dipelihara hafalanmu oleh Allah sampai kamu mati, kamu tidak akan pikun dari hafalanmu. Itu ya, fafahamnaha Sulaiman wa kullan atayna hukman wa ilma wa sakharna ma'a Dawud al-jibal yusabbihna wat-tayr wa kunna fa'ilin. Nah, mudah-mudahan ini oleh ini kalian berangkat nanti dari sini menjadi sesuatu yang mungkin tidak sekarang, tapi suatu saat nanti itu akan menjadi sesuatu yang luar biasa pada kalian nanti. Ya, mudah-mudahan barokah. Dan itulah barangkali yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Mohon maaf, ini anak-anakku, Bapak tidak sempat mengurus kalian seperti ini. Maka saya sampaikan kepada panitia, pada pengurusnya,
silahkan kalian mau bikin program apa saja yang positif di Maraket Talimat ini, silahkan jalan. Kalau masih ada jalan diskusi dengan guru-guru, silahkan diskusi. Kalau sudah macet, laporkan ke Bapak supaya semuanya bisa kita selesaikan dengan baik. Saya kira seperti itu, mudah-mudahan ada manfaatnya. Hadanallahu iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.